Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danis. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas metode numerik tentang interpolasi Newton, interpolasi Lagrange, dan integrasi. Nama anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Danis Evin Israeli. Yang kedua ada Martin Agriawan. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Sofian. Yang keempat Prayogi Hendi Kurniawan. Dan yang terakhir ada Sadam Hermawan. Langsung saja. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmatika biasa, dalam kurung tambah, kurang, kali, dan bagi. Masuk ke materi interpolasi. Sederhananya, interpolasi adalah suatu teknik untuk mencari harga fungsi di suatu titik di antara dua titik yang harga fungsinya sudah diketahui, atau cara penaksiran harga Y pada saat X berada di luar tetapi masih berada dalam interval data yang ada, yaitu Y dalam kurung X0, Xn. Interpolasi terbagi menjadi dua metode, yaitu metode Newton dan metode Lagrange. Metode Newton, interpolasi polinomial Newton, tiga nilai fungsi berkurung siku dinamakan beda terbagi hingga dan didefinisikan sebagai persamaan-persamaan di atas adalah rekursif, yaitu beda order lebih tinggi dihitung dengan mengambil beda dari order yang lebih rendah. Sedangkan metode Lagrange yaitu derajat 1 atau interpolasi linear. Untuk interpolasi ini menggunakan pendekatan garis-garis atau persamaan linear sehingga digunakan persamaan garis untuk mengkonstruksi interpolasinya. Metode Lagrange banyak menggunakan hitungan dasar dalam pengambilan nilai konstantanya atau weight. Nah, ini berikut contoh soal interpolasi Newton. Yang pertama, x fx diketahui nilainya adalah 1,3, 2,5, 3,8, dan 5,12 dengan interpolasi yang digunakan minimal berderajat 2. Lalu tentukan nilai f4-nya. Angka pertamanya seperti ini, ditentukan x0 dan fx0-nya 3,8. Lanjut ke x1 dan fx1-nya sama dengan 5,2. Lalu f1x-nya sama dengan b0 tambah b1 dalam kurung x kurang x0. Lanjut seperti yang di sini. Sampai f4-nya diketahui sama dengan 8 tambah 2 dalam kurung 4 kurang 3 sama dengan 10. Lalu langkah yang keduanya, x0, fx0 sama dengan 2,5. x1, fx1-nya 3,8 dan x2, fx2-nya 5,12. Sampai diketahui b1-nya nilainya adalah 3. Lanjutannya, untuk rumusnya b2 sama dengan fx2 dikurang fx1 dibagi x2 dikurang x2 dikurang dalam kurung fx1 dikurang fx0 dibagi x1 dikurang x0 dibagi x2 dikurang x0. Hasilnya adalah, dari b2-nya adalah minus 1/3. Lalu kita masukkan f4, f derajat 2-nya. Untuk nilai x-nya ada sama dengan 4, sama dengan b0 tambah b1 dalam kurung x dikurang x0 dan tambah b2 dalam kurung x dikurang x0 dikali x dikali x1. Sama dengan hasilnya adalah 10,33. Nah, ini selanjutnya ada program Newton dalam program interpolasi Newton dalam Excel. Seperti ini contoh interpolasi Newton. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke Excel. Nah, ini sudah di Excelnya. Nah, soal interpolasi Newton. Contoh soal seperti ini, carilah nilai fx jika x sama dengan 19 berdasarkan data di bawah ini. Kita mempunyai data x-nya 9, 16, 25, 36. Artinya ini x0-nya
karena I-nya ini 0, 1, 2, 3, berarti ini X0, X1, X2, dan X3. Lalu Y-nya atau Fx-nya sesuai ini Fx0, Fx1, Fx2, dan Fx3. Selanjutnya kita membuat seperti ini tabelnya ya. ST itu selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, dan selisih terbagi 3. Untuk rumusnya seperti ini. Rumus untuk mencari ST1 nya itu Fx1 dikurang dengan Fx0 dibagi X1 dikurang dengan X0. Tinggal enter. Nah, jika sudah, tinggal di copy semuanya ke bawah. Ntar hasil langsung ketemu. Lalu caranya sama. Lalu masuk ke tabel keduanya, ST2 nya. Caranya sama, itu hasil ST satunya ini dikurang dengan hasil ST0 nya dibagi dengan X2 dikurang dengan X0. Hasil adalah ini. Lalu kita copy sampai sini juga. Lalu masuk ke ST ketiganya, caranya seperti ini juga rumusnya ya. Ini dikurang dengan ini dibagi dengan X3 dikurang dengan X0. Hasil adalah ini. Oke. Kalau sudah ketemu, kita masukkan rumus ini Fn X-nya seperti ini rumusnya ya. Nah, karena lalu kita masukkan di sini data-datanya B0-nya tambah B1 artinya 3 tambah dengan 0,14 yang ini tambah dengan ini dikurang X kurang 9 semuanya seperti itu. Ntar ketemu hasilnya ini, hasil dari X19 nya ini adalah 4,3625.541. Lalu nilai eksaknya yaitu bisa kita cari dengan cara SQRT C19 alias SQRT nilai dari X yang dicari X19 nya ini, berarti hasil adalah ini, kurang lebih hampir sama nilai eksaknya dengan hasil F X yang dicarinya, F19 nya. Seperti itu untuk contoh soal interpolasi Newton. Lalu sekarang contoh soal interpolasi Lagrange. Soalnya sama seperti sebelumnya, mencari F4 nya. Langkah pertamanya seperti ini, gitu saja. Langkah keduanya seperti ini, lalu masuk ke lanjutan. Kita di sini memakai L1X. Rumusnya X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0 dikali dengan X dikurang X2 dibagi dengan X1 dikurang X2 sampai ketemu hasilnya adalah 10,33. Jika dilihat dengan soalnya yang interpolasi Newton sama hasilnya 10,33. Hasil juga sama, ini 10,33 tapi dengan metode Lagrange. Lalu untuk program Lagrange dalam Excel-nya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke Excel-nya. Ini program Excel, program contoh soal interpolasi Lagrange menggunakan Microsoft Excel. Soalnya itu tentukan F ke-22 dengan polinom Lagrange derajat 2. Caranya seperti ini, buat tabel seperti ini, Y, X, Y, Fx nya L0, L1, L2, dan yang dicari F ke-22 nya. Nah, untuk rumusnya seperti ini, A0 sama dengan 0, P2X seperti ini, sampai hasilnya penyebaran dari rumus ini P2X sama dengan Y0 seperti ini, X dikurang X1 per X0 dikurang 1. Nah, jika sudah, kita masukkan
urutannya dari 0 sampai 6, artinya ada 7 data ya. Lalu kita masukkan X-nya yang tahu ini 5, 10 datanya 15, 20, 25, 30, 35. Untuk EFX nya seperti 40, 30, 25, 18, 20, dan 22. Lalu kita carinya L0 nya, L1, L2, dan F22, dan sampai ketemu yang F22 nya adalah 26,4. Jadi nilai F22 adalah 26,4. Ya, rumusnya lihat dari ini, kurang lebih sama seperti yang ini soalnya. Dari X0, X0 nya seperti itu untuk programnya Clamps dalam Excel nya. Lalu sekarang masuk ke materi integrasi. Integrasi numerik mengambil peranan penting dalam masalah sains dan teknik. Hal ini mengingat dalam bidang sains sering ditemukan ungkapan-ungkapan integral matematis yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Samping itu, kadang-kadang fungsi yang diintegralkan tidak berbentuk analitis. Oleh sebab itu, kehadiran analisis numerik menjadi penting manakala pendekatan analitis mengalami kebuntuan. Lanjut, metode dalam integrasi yang akan dibahas yaitu ada 3, metode Riesman, metode trapezoida, dan metode Simpson 1/3. Langsung masuk yang metode pertama, metode Riemann. Contoh soalnya seperti ini. Lalu untuk perhitungan Excel-nya, untuk perhitungan Excel seperti ini. Integrasi dengan metode Riemann. Soalnya, hitung integral dari fungsi fx x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 10 dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. Nah, kalau udah seperti ini kita tulis diketahui batas bawahnya x, bawahnya 0, batas atasnya 5. Lalu n-nya di sini kita buat bebas ya. Saya di sini menggunakan n-nya ini 10. Lalu untuk h-nya nih, jaraknya masing-masing, range-nya itu rumusnya batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi dengan n. 5 hasilnya adalah ini, 5 dikurang dengan 0 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,5. Artinya h-nya range-nya adalah 0,5. Lalu kita buat tabel seperti ini, x dan sampingnya adalah rumus dari fx-nya. Fx-nya fungsinya x pangkat 3 tambah x pangkat 2 plus 10. Lalu kita mulai di sini, x-nya batas bawahnya 0 ditambah dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena range-nya masing-masing berkelipatan 0,5. Jadi 0 tambah 0,5, 0,5, 0,5 tambah 0,5, 1. Terus ditambah masing-masing 0,5 sampai batas atasnya 5, seperti ini. Nah, kalau di total data ini semua sampai sini, ini berjumlah 10 data. Ini dimaksud dari n ini, jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Lalu masuk ke fungsi fx-nya. Kita masukkan fx-nya x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 10. Kita masukkan ininya fx0, x-nya berarti 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 ditambah dengan 10, hasil adalah 10. Kalau sudah masukkan rumusnya seperti ini, tinggal copy semuanya sampai bawah. Copy semuanya sampai bawah seperti ini. Lalu juga sudah ditotalkan hasil dari fx-nya semuanya. Caranya sum total dari sini, dari fx, hasil dari fx0 sampai fx5-nya. Jika hasil sudah kemudian totalnya di sini hasil adalah 548,375.000. Lalu untuk mencari integralnya,
rumusnya seperti ini. H dikali dengan sigma fx atau H dikali dengan jumlah fx-nya. Jumlah fx-nya ini berarti ini totalnya dikali dengan H-nya. H-nya ini range adalah 0,5, berarti 584.375 dikali dengan 0,5, hasil adalah ini 292.187,5 seperti ini. 192,1875 seperti ini. Hasil integral dengan menggunakan metode Riemann. Lalu selanjutnya metode trapezoida. Kembali ke Excel. Nah, rumusnya seperti ini. Soalnya masih sama. Masih seperti ini. Tabel juga masih sama, tinggal kita tambah kolom baru di sini yang dimana fungsinya yaitu 2 dikali fx. Lalu dibuat seperti ini. Kita masukkan di sini. Kita mulai dari x 0,5 di sini, dari baris x 0,5-nya. Karena 0 ini merupakan batas bawah dan 5-nya batas atas. Jadi ini tidak dimasukkan rumus ini. Yang dimasukkan rumus ini mulai dari 0,5 sampai dengan sini. Rumusnya kita masukkan 2 dikali fx, berarti 2 dikali fx-nya ini 10,375. Ada 20,75. Kalau sudah di copy semuanya seperti ini. Jika sudah, kita hitung total fx-nya. Rumusnya yaitu kita jumlah dari 2 kali fx semua ini ditambah dengan hasil fx batas bawahnya ditambah dengan hasil fx batas atasnya. Hasilnya adalah ini. Rumusnya seperti ini kalau mau lihat. Nah, hasilnya adalah 998,75. Lalu integralnya. Hasil untuk menghitung integralnya rumusnya seperti ini. H dibagi 2 dikali dengan total fx-nya. Ini maksudnya hasil total fx-nya bener nih. 2 dikali f1 nih. 2 dikali f1 ini f1-nya. Ini f2-nya sampai sini. Baru ditambah dengan fn. Fn-nya itu batas atasnya. Baru f0-nya itu batas bawahnya, x0-nya 10. Caranya sama berarti ya, seperti ini nih. Untuk mencari integralnya. Kalau sudah total, berarti ini totalnya dikali dengan h-nya 0,5. Seperti ini rumusnya, baru dibagi dengan 2. Kalau sudah hasil integralnya yaitu 249,6875. Hasilnya kurang lebih mirip hasil integral seperti ini. Nah, ini hasil integral dengan metode trapezoida. Oke, sekarang metode Simpson 1/3. Metode ini seperti ini ya. Lalu masuk. Oke. Integrasi dengan metode Simpson 1/3. Soalnya dengan soal yang sama seperti ini. Lalu seperti biasa seperti ini juga. Lalu tabelnya juga dibuat seperti ini dengan rumus ix fx-nya 2 kali fx dan ditambah kolom baru yaitu 4 kali fx-nya. Namun di sini nilai-nilai semuanya dihilangkan dulu semuanya. Dari sini dihilangkan semua. Dan ini masukkan rumus baru. Nah, jika sudah semuanya, kita mulai dari yang 2 kali fx-nya. Ini kita mulai dari sini. Kenapa? Karena 2 dikali fx-nya ini 2 dikali fx yaitu i-nya itu yang khusus genap saja. Yang i-nya genap. Yang i-nya genap berarti i2, 4, 6, 8. Artinya yang 2
kali fx-nya ini dikali dengan fx yang genapnya aja. Genapnya ini berarti 2, ini dikali dengan 22, 46, dan 90. 2 langsung 2 dikali 12, 24. 2 terus 2 dikali dengan 22, 44. Terus 2 dikali 46 hasilnya 92. Terus 2 dikali 90 hasilnya 180. Itu untuk yang genapnya. Berarti yang 4 kali efeknya itu kebalikannya untuk yang ganjil. Nih, I-nya itu yang harus I yang ganjil baru kali 4. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nih, 4 dikali 10,375 hasilnya 41,75. Baru 4 dikali 15,625 hasilnya 62,5, dan seterusnya sampai 9 sini. Nah, sama juga ini untuk batas bawah dan batas atasnya juga. Ini jangan dihitung ya, yang 2 fx dan 4 fx-nya, karena kita memakai yang fx-nya saja. Nah, lalu kita totalin semuanya. Totalnya seperti ini nih rumusnya. Ini F0, ini F0, F batas bawahnya ditambah dengan total ini semua nih. Total ini tambah dengan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, 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 lalu ditambah dengan Fn-nya atau batas Fx batas atas 160. Rumusnya seperti ini. Ini ditambah dengan ini semuanya totalnya. Nah, sudah ketemu hasilnya adalah 1487,5. Ini total dari fx-nya yang kita cari ini. Lalu untuk mencari integralnya, rumusnya H dibagi 3 dikali dengan totalnya. Bisa dilihat di sini H-nya ini 0,5 dikali dengan totalnya 1487,5. Rumusnya juga seperti ini. Lalu dibagi dengan 3, hasilnya adalah 247,9166 9.166.667. Hasil ini adalah hasil integral dengan metode Simpson 1/3. Seperti itu. Jika dilihat dengan 2 metode yang lainnya, hasilnya mirip-mirip. 252,1875 ini dengan metode Riemann. Dengan metode trapezoida 249,6875, dan yang dengan menggunakan metode Simpson 1/3 247,916,6667. Seperti itu. Jadi seperti itu contoh seperti itu untuk mengerjakan, untuk menghitung integral dengan metode Simpson 1/3, trapezoida, dan Riemann. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.